Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami dan wajib menguasai pembahasan kompetensi sosial kultural P3K 2021 terhadap jawaban yang mengecoh. Tentunya kita memilih jawaban yang sesuai dengan Permenpan RB. Baik, kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Sebagai ketua panitia kegiatan, kita harus membuat laporan pertanggungjawaban. Jika saya ketua, maka saya A. Bersama anak buah menyusun laporan. B. Membuat tim khusus untuk membuat laporan tersebut. C. Sendiri menyusun laporan karena tak ingin ada kesalahan yang dibuat anak buah. D. Menugaskan pembuat laporan kepada anak buah. E. Laporan tersebut belum tentu akan diperiksa atasan. Dibuat atau tidak maka tidak masalah buat saya. Dari pilihan jawaban ini, manakah jawaban yang mengecoh? Ya, jawaban yang mengecoh adalah yang A dan D. Kemudian kita kaitkan dengan Permenpan RB nomor 38. Di sini adalah indikator 1.3. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Nah, yang bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakangnya adalah yang A atau yang D. Ya, kalau yang D menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah, kita sebagai pemimpin tidak bekerja sama. Tapi kalau yang A bersama anak buah menyusun laporan, artinya kita bekerja sama dengan individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi jawaban yang mendapat poin 5 adalah yang jawaban yang mendapat poin 5 adalah yang A. Sedangkan jawaban yang D mendapat poin hanya 4. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil dari teman-teman Anda? A. Saya adalah pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. B. Saya lebih banyak mendengar dan berbicara sekedarnya. C. Jika perlu saya bicara, maka akan saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. D. Saya menjadi pengamat sejenak lalu aktif berpendapat. E. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Nah, dari pilihan jawaban ini, manakah jawaban yang mengecoh? Ya, jawaban yang mengecoh adalah yang D dan E. Nah, dari D dan E, maka kita cocokkan dengan Permenpan RB-nya, yaitu 3.1 mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Nah, yang mendorong toleransi dan keterbukaan adalah yang kita D, yaitu menjadi pengamat sejenak lalu aktif berpendapat. Kalau yang E itu saya selalu aktif berpendapat, artinya kita dalam diskusi tidak boleh selalu aktif berpendapat. Ada kalanya kita juga terbuka ya dan
menghargai orang lain berpendapat, baru kita mengutarakan pendapatnya. Maka jawaban yang mendapat poin 5 adalah yang D. Sedangkan yang E yang mengecoh mendapat nilai 4. Berikutnya soal nomor 3. Di tempat kerja Anda, banyak rekan kerja Anda menggunakan gadget yang canggih. Sikap Anda adalah A. Saya hanya memberi peralatan, saya hanya membeli peralatan yang sesuai dengan kebutuhan saya. B. Saya termasuk orang yang malas mengikuti tren gadget, karena dalam hitungan bulan sudah ada gadget yang baru. C. Saya tidak perlu membeli gadget yang canggih, namun juga harus tahu perkembangan gadget yang baru. D. Saya pasti akan membeli gadget yang baru dan menjadi contoh tren bagi teman-teman saya. E. Saya akan mengikuti tren seperti teman saya agar tidak dianggap gaptek. Nah, dari pilihan-pilihan jawaban ini, manakah jawaban yang mengecoh? Ya, jawaban yang mengecoh adalah yang A dan yang C. Baik, jawaban yang A dan C kita bandingkan dengan Permenpan RP. Yaitu Permenpan RP 1.2. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Nah, jawaban yang terbuka, ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat adalah yang C ya. Karena kata terbuka di sini berarti kita harus tahu perkembangan gadget yang baru. Ya, kalau yang A itu memang tidak terbuka dan tidak ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Maka jawaban yang mendapat poin penuh adalah yang C ya. Berikutnya soal nomor 4. Apa peran Anda dalam menyelesaikan masalah pada suatu kelompok? A. Saya selalu menjadi tim kreatif yang menghasilkan ide. B. Saya selalu menjadi pemimpin yang memberikan solusi, tetapi jadi pendengar yang baik. C. Saya selalu menjadi pengamat dan menyatukan semua masukan. D. Saya selalu mencari jalan tengah. E. Saya akan selalu mengikuti keputusan terbaik. Nah, soal nomor 4 ini dari pilihan-pilihan jawaban ini manakah jawaban yang mengecoh? Ya, jawaban yang mengecoh adalah yang A dan yang B. Ya. Maka ketika sudah tahu jawaban yang mengecoh, maka kita bandingkan dengan Permenpan RP-nya. Pada soal ini Permenpan RP-nya adalah 3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Nah, ternyata jawaban yang A dan B juga sama, yaitu mendorong toleransi dan keterbukaan. Tetapi di sini soalnya adalah yang dibutuhkan adalah menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah, maka kita harus menjadi pemimpin yang memberikan solusi. Tetapi juga kita menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik artinya kita mendorong toleransi dan keterbukaan sesuai dengan Permenpan RP indikator 3.1. Jadi jawaban yang mendapat poin
5 adalah yang B, ya, bukan yang A. Yang A skornya hanya 4. Berikutnya soal nomor 5. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Padahal faktanya Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang akan Anda gunakan bermasalah. Bagaimana sikap Anda? A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. B. Minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer Anda mencetak laporan bermasalah. D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan karena printer perusahaan yang bermasalah. Yang E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Nah, dari soal nomor 5 ini, dari pilihan jawaban-jawabannya, manakah jawaban yang mengecoh? Ya, jawaban yang mengecoh adalah yang A dan D, ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan Permenpan RB-nya. Di sini Permenpan RB-nya adalah 3.1, mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Tetapi dalam soal ini Anda sudah dicap image buruk. Maka kita harus bisa menjelaskan agar image kita tidak buruk. Di sini ya, selain kita meminta maaf juga menjelaskan jika keterlambatan karena printer perusahaan yang bermasalah. Ya, sehingga pemimpin memberikan kebijakan agar printernya diperbaiki. Kalau yang A meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama, ya, tetapi itu tidak akan mengubah image Anda yang buruk, ya. Sekian pembahasan sosial kultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.